orang tua nenek itu dulunya jualan mie goreng, nasi goreng gitu. Mie goreng, nasi goreng, mie kuah. Nah, nenek masih ingat nama kedua orang tua nenek? Masih ingat. Nama ayahnya siapa? Itu saya ngalamin Wonocoroko. Iya, aku juga pernah ngalamin Honocoroko. Lihatlah di sekeliling kita, apa yang kita tanam di sana, benih kebaikan atau dusta. Tanggal lahir nenek tanggal berapa sih kalau boleh tahu? 20 April. Oh, 20 April. Cuma tahunnya saya itu lupa. 1945 kalau nggak salah. 45 ya. 1948. 5 atau 8 saya nggak tahu gitu. Berarti udah merdeka ya waktu itu ya, dulu baru lahir. PKI aja saya udah dewasa. Oh, zaman PKI itu dewasa. Udah dewasa, tetangga saya RT itu gang 8 diambil, dibawa terus sampai sekarang nggak pulang-pulang, rupanya dibunuh di sana. PKI itu. Dianggapnya PKI, nggak tahu seperti saya. Saya pada tahu ada gambar celurit sama sapi, celurit sama apa itu? Palu. Itu PKI. Makanya jenderal itu dulu kan banyak yang dibunuh itu. Saya itu menyaksikan lagi waktu di film Oh, nonton film dulu di Surabaya. Nah, itu nggak melihat asli, cuma filmnya aja. Jadi kasihan, ada yang matanya diculik, udah tangannya diikat, duduk di kursi, kakinya diikat, sama kursinya diikat, baru tangannya kan begini diikat, ini disulut pakai puntung rokok begini, sampai begini, baru gitu mukanya dicongkel matanya. Aduh, sadis banget PKI dulu. Tahu siapa yang ngebunuh? Tapi abri, pakai abri semua. Kabaret merah. Apa ya namanya ya? Arasul apa? Saya lupa itu. Saya sedih saya ngelihatnya itu. Sedih. Pokoknya penyiksaan itu terlalu sadis gitu. Mendingan dibunuh, tembak itu disiksa secara hidup. Gitu. Ada yang udah dah. Ya sama keluarga Donokerto pada nonton semua itu. Nenek punya mainan tradisional kesukaan ke waktu zaman dulu, mainan tradisional nenek itu apa gitu? Oh, saya dulu sering main apa? Saya dulu banyak mainannya ya. Waktu masih ya bukan anak-anak lagi, udah dewasa. Bikin cobek dari tanah liat, terus bikin porsi, bikin apa gitu, bikin kemaron itu dari tanah liat. Itu emak saya, bapak saya masih hidup. Jadi saya itu kalau dipikir lupa makan, lupa jajan. Saya itu jajan kalau sudah lapar kepingin jajan, minta ke mama saya, mak beliin jajan. Minta sama papamu katanya. Jadi saya melihat papaku ke warung, saya kejar, saya minta dibeliin. Tuh saya ingatnya di situ, padahal saya orang lupa. Nah, terus ada lagi bikin daun aja sekarang itu, daun apa itu yang panjang itu, saya bikin potong-potong seperti kayak segi lantik begini, bentuk begini. Saya potong-potong itu, bikin mainan sayuran itu. Sayuran. Terus ntar digoreng, masak-masak, tapi nggak pakai api. Gitu. Ada bikin tungku, yang ada bikin penggorengan itu bisa saya dari tanah liat. Tapi kalau dari benang gini susah, bingung saya. Nggak bisa gitu. Dari tanah liat gampang kan bentuk. Jadi bikin sendiri mainannya zaman dulu tuh, bikin sendiri, nggak pernah dibeliin apa mainan gitu, nggak pernah. Nggak pernah dibeliin saya. Terus bikin boneka dari kain. Dari kain, bikin sendiri juga. Bikin sendiri saya dulu. Tapi kainnya nggak beli,
Kan buat saya tukang penjahit, jadi sisa potongan yang dibuang, jadi saya minta, saya ambil, jadi saya bikin kepalanya dulu, baru ini, baru tangan, bikin dulu ya. Dulunya. Itu sendiri nggak dia ngajarin? Nggak ada Wah, yang luar ngajarin. biasa, nenek dari kecil Terus aja udah bikin bisa ya. baju model bulat, terus model segi 4 lehernya ini, leher bulat, terus leher segi 4. Itu baju boneka atau baju manusia? Ya, main-main aja Oh, boneka, baju boneka. Kecil-kecil kayak gini. Benar. Ntar bikin gini, ntar dikeluarin gini, digunting, Iya. kan dilipat dua gini. Ini digunting untuk lehernya, baru ini untuk tangannya segini, baru ini badannya dipotong segini, Iya. baru ini untuk tangan, udah jadi. Iya, benar. Gitu. Nenek kalau kecil itu suka nangis nggak? Nangis, jarang nangis. Oh, jarang nangis. Jarang Kalau nangis itu kalau apa lagi, apa nggak dibeliin apa gitu? Nggak pernah. Nggak pernah nangis. Saya pernah kecewa begini. Dikala saya tidur nyenyak, rupanya kedua orang tua saya pergi. Saya dalam keadaan nyenyak nggak tahu, bangun. Saya cari kedua orang tua saya nggak ada. Katanya pulang pergi dia. Rupanya dari mana, dari keluarganya, suaminya atau bagaimana, saya juga nggak nanya. Baru datang udah tenang saya. Tapi dalam hati saya kecewa. Kenapa saya nggak diajak? Oh, itu. Karena Ya masih ingat. Ada saya. tidur ya. Jadi, kemungkinan juga orang tua saya kasihan ngeliat saya tidur pulas. Nggak mau bangunin. Secara diam-diam saya ditinggal. Iya. Tapi adik saya masih tidur semuanya. Masih tidur juga semuanya. Saya doang yang bangun. Yang paling sayang sama nenek siapa nih? Bapak atau Dua-duanya. ibu? Dua-duanya sayang ya? Dua-duanya. Soalnya dua-duanya tuh orangnya baik, sabar. Nggak pernah saya pernah dipukul. Nggak pernah ya? Dari mulai kecil sampai saya udah ditinggal, nggak pernah saya dipukul atau dibentak, dimarahin, enggak. Soalnya apa? Bapak saya motong ayamnya. Padahal nggak minta bantuan saya. Saya ngeliatin. Terus akhirnya saya bantuin papaku. Yang putih bulu ayamnya yang gede-gede. Gitu. Saya belum bisa itu. Itu ayam melihara sendiri? Enggak, ayam Beli. Oh, ngebantuin ceritanya untuk mau dimasak. Bantuin, iya. Saya cabutin gitu. Terus ntar selanjutnya ini bapak saya. Saya ngeliatin doang gitu, seperti usus ayam itu segala bengeknya. Saya masih kecil tuh udah ngebantuin orang tua ya, nenek ya, berarti dulu ya. Nyebutin itu apa tuh bulu yang gede-gede, Iya. bisa. Belajar Kan ya. jualan, iya. Kan jualan mie goreng. Orang tua nenek itu dulunya jualan mie goreng, nasi goreng gitu. Mie goreng, nasi goreng, mie kuah, terus bihun gitu. Untuk menghidupi anak-anaknya ya, Iya, supaya sekolah ini. Jadi jualan, ada punya gerobak. Dulu masih belum ada listrik, masih pakai stongkring. Iya, yang pakai api itu ya, sentir ya kalau ini ya. Stongkring ya. Nah, kadang saya pompa itu. Iya, dipompa dulu. Benar, pompa. Jadi lampunya dikasih apa tuh namanya itu, bensin dulu, Minyak tanah. Apa? Minyak tanah dulu namanya. Apa yang biru? Oh, biru. Kalau dipompa jadi biru itu apinya. Iya, apa itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak tuh? Sudulur ke sana dijawab kolom komentar ya, apa tuh namanya tuh? Lampu stongkring itu. Nah, saya nggak paham. Minyak tanah bisa jadi atau apa gitu ya? Nggak tahu itu. Nah, nenek masih ingat nama kedua orang tua nenek? Masih ingat. Nama ayahnya siapa? Itu apa? Joyo Atmojo. Joyo Atmojo. Nama ibu? Saina. Tapi intinya saya nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Kan, tapi nama kakek ingat? Kakek ingat? Kakek nenek? Nggak tahu. Nenek juga nggak tahu? Nggak tahu, lupa saya. Itu sayang juga. Tadinya saya sebelum ini masih dewasa, sama empek saya itu saya panggil empek. Kasih rumah, karena saya orang yang bodoh, akhirnya diambil orang itulah, orang tetangga juga, orang saya belum tahu gitu. Pernah dikasih rumah tapi diambil sama tetangga? Tapi secara lisan,
kata empek saya begini, nanti kalau empek nggak ada, rumah ini kamu ambil untuk kamu. Saya masih kecil, belum apa-apa, masih main-mainan engkle itu, mainan apa, terus main bola 2, diginiin tuh, di tembok gitu. Kalau sekolah tuh jalan kaki atau udah jalan kaki dekat dari rumah itu? Jauh juga. Jauh juga. Oh dulu zamannya memang ini ya, tapi perkampungan sih ya. Nggak berasa jalan itu bareng teman gitu ya. Kalau ke sekolah apa sendiri? Sendiri. Saya nggak ada teman atau satu jalan ke rumah saya. Itu masuk pelosok-pelosok desa gitu. SD-nya juga jalan sendiri, nggak punya teman. Nggak diantarin sama mama bapaknya nggak? Nggak, jalan aja saya menuju sekolah sampai ke SMP. Waktu itu saya SD, kakak saya SMP. Terus saya udah ke SMP swasta, kakak saya keluar. Terus ganti saya di SMP. Terus kakak saya merasa kedua orang tuanya tidak mampu, dia berusaha untuk cari pekerjaan. Ternyata diterima di rumah sakit Wonocolo. Alhamdulillah. Saya masih ingat. Nah, kakak saya yang satunya lagi, kakaknya itu dikirain kakak saya itu main-main, padahal enggak. Padahal serius ya. Usaha buat menghidupi adik-adiknya. Keluarga, karena dia punya anak adik kecil, masih kecil-kecil, belum bisa apa-apa. Kedua orang tuanya juga tidak mampu. Usaha, alhamdulillah diterima jadi perawat. Alhamdulillah ya. Ditaruh di bagian rumah sakit Wonocolo namanya. Penyakit menular dan melahirkan, jadi merangkap. Jadi di situ dia dapat jodoh di situ. Jadi sama satu bidang. Penyakit melahirkan dan menular. Sampai sekarang sampai dia punya anak banyak gitu. Pernah dapat ranking nggak nenek waktu sekolah? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi saya dari kelas 1 sampai kelas 6 naik terus. Naik terus. Pelajaran yang paling disukain apa nek waktu sekolah nek? Nggak ada yang saya sukai, semua saya ini. Suka semua. Semua suka. Cuma yang ini seperti apa itu ya? Matematika. SMP-nya. Kalau SD-nya saya nggak ada kebingungan, nggak ada yang ngajarin. Saya belajar sendiri sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 naik terus saya. Terus SMP di situ saya bingung ilmu ukur. Ilmu ukur. Matematika tuh gimana itu? Ilmu ukur itu? Ya terus sebidang seperti bikin segitiga, segi empat. Oh iya itu namanya matematika nek. Kalau sekarang itu namanya. Ada juga matematika. Oh beda lagi. Beda lagi. Umpama 3 kali 3 berapa ya? 9. Per apa itu saya bingung itu. Ya, yang disusun ke bawah segala itu. Iya, kalau bahasa Jawa ada nggak nek? Kayak macapat hano coroko kayak gitu aja. Itu ada. Saya ngalamin hono coroko. Iya, aku juga pernah ngalamin hono coroko, podo joyonyo. Iya. Bobotongo. Itu artinya perang sama perang jadi saling bunuh-membunuh, jadi dua-duanya pada mati. Podo joyonyo itu namanya sama-sama mati. Iya. Itu ada kisahnya loh nek. Kisahnya itu ibaratnya seorang pengawal yang setia menjaga apa namanya? Keris apa nggak salah apa itu keris ya benar ya, keris dari si pangeran ini. Yang satu salahnya ini si pangerannya ini ngasih amanah salah gitu, amanahnya satu suruh ngejaga, satu suruh ngambil gitu. Sementara kan belum ada perintah titah yang jaga itu untuk diberikan kalau nanti saya minta diambil gitu ya, kasihkan gitu. Cuma kan nggak ini, itu ada pokoknya kalian ini aja deh, searching aja itu tentang Hono Coroko tuh, bisa tentang Hono Coroko itu. Saya dulu bisa nulis bahasa Jawa. Ada sejarahnya itu. Ada bukunya. Sekarang udah lenyap, nggak. Nilai aku tuh jelek nih. Nilai aku jelek itu bahasa Jawa itu kalau waktu Hono Coroko Doto Sowole itu bahasa mau copot gitu. Nilai aku 6,5. Nulis sapi. Iya. Abu. Iya itu pokoknya pakai Sanskerta gitu nulisnya nek, iya kan? Mudahnya itu. Iya nulisnya itu, aduh bingung sendiri itu. Itu saya belajar sini, saya baca bukunya
nggak tahu kemana. Kalau saya nggak punya pikiran untuk disimpan untuk masa tua kita. Tapi Honocoroko itu, Nek, itu kalau kita baca dari arah belakang itu menjadi sebuah mantra katanya. Iya. Mantra, nggak tahu mantra apa itu. Ada yang bilang sih gitu. Kalau kalian penasaran cari aja di Mbak Google ya. Kita sharing-sharing aja kalau yang tahu, atau kolom komentar aja ya nanti ya. Kalian share ke sini. Apa itu Honocoroko, ya kan? Sedulur di sana gitu. Jadi ini hari ini saya ngebahas tentang dulu nenek masih sekolah ya, Nek ya. Gimana kenangan nenek gitu ya kan. Ibarat gitu. Jajan aja Nggak pernah jajan tuh. Saya nggak pernah minta. Terus Pergi aja sekolah. Pergi. sering nabung? Ya, Sering nabung? nggak ada yang nabung. Oh, nggak pernah nabung? Nggak pernah nabung, dari mana duit. Oh Sedangkan gitu. kedua orang tua saya aja nggak ngasih saya uang. Oh, mandiri berarti sejak kecil lo udah mandiri ya, Nenek ya? Nah, jadi sekolah itu waktu istirahat saya duduk aja bengong. Rupanya ada teman saya yang memperhatikan saya, punya kasihan. Mbak Sul, ayo jangan ngelamun, ayo sini ikut saya. Enggak, ayo kemana? Ke Pak Bon. Maksudnya Pak Bon itu penjualan makanan. Saya nggak punya duit. Udah nggak apa-apa, yuk ikut saya, nanti saya bayar. Oh, ada temen yang baik ya? Kita yang baik-baik. Dijajanin. Saya orangnya pelupa, tapi kebaikan dia saya ingat. Namanya siapa? Lupa, namanya lupa nama temennya Nenek. Nama teman saya yang ngasih saya makanan tuh, ngebeliin di warung habis berapa nggak tahu. Lupa nama. Nah, siapa tahu ini temennya Nenek nonton ya, nih itu. Nggak bisa nonton, mungkin nggak kenal. Saya juga nggak kenal orangnya. Oh gitu. Iya. Kok bisa begitu? Sekolah Nenek dulu SD di mana? Di itu Kapasan. Di mana? Kapasan. Kapasan. Itu di Surabaya. Surabaya. Kapasan ya, dia tahu nggak nih orang Surabaya? Kapasan. Sekolah Kapasan. Kalau SMP-nya dulu? SMP-nya itu, aduh lupa saya, Gembong. 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 Kalau SMA? Enggak sampai SMA. Oh, berarti sampai SMP aja sekolahnya, Nek. Saya udah nggak mampu seperti belajar, nggak ada yang ngajarin. Sedangkan kakak saya yang SMA itu aja belajar lebih tetangga temannya, gitu. Kakak saya itu, jadi nggak pernah ngajarin saya. Jadi dia belajar untuk dirinya sendiri, mana yang belum bisa diketahui, jadi ke temannya belajar. Paling sayang tuh papa saya, ntar kalau nggak ada suruh nyari saya bingung, mana engkau, lu suruh pulang. Kalau manggil apa? Siapa? Manggil kakak apa tadi? Saya manggilnya nama Masan aja, Mas. Oh. Enggak manggil kakak gitu. Manggil kakak. Manggil bahasa Jawa gitu aja. Seperti Mbak. Tuh, Mbak Asia, Mbak Asna, yang di sini Mbak Asna. Enggak manggil bahasa Cina, enggak gitu. Jadi saya bingung nyari kemana, saya nggak tahu tempatnya, sambil gini-gini sambil berpikir nyari kemana. Terus ada tetangga saya berdiri, saya nanya, tahu kos kakak saya? Saat, oh ada sih, ada di sana di rumah Joni, sedang belajar. Oh, saya paranin. Terus ternyata di situ memang betul ada kakak saya. Oh ada, bilang suruh pulang, kata papa suruh pulang. Bilang sama papa lu, kalau kakakmu itu sedang belajar. Oh iya, terima kasih. Saya bilang, Pak, kakak saya itu belajar di Kak Joni, sedang belajar. Oh iya, biarin. Tuh. Oh, masih ada orang baik ya? Gimana di lingkungan Nenek? Iya, kalau anaknya tujuannya baik, dibiarkan. Tapi kalau anaknya tujuannya tidak baik, paling disuruh pulang, dimarahin di situ. Kebenaran kakak saya tujuannya baik demi sekolah SMA itu pelajaran mungkin. Oh, berarti dari saudara-saudara Nenek yang SMA cuma satu itu aja yang iya, oh yang melanjutkan sekolah. yang jadi ini apa, dokter? Bukan. Perawat, jadi perawat ya? Yang perawat itu SMP. Oh, itu SMP. Terus yang SMA itu jadi apa akhirnya? SMP itu SMA. sekarang ini menjadi ustadz. Oh, Udah almarhum. almarhum ini. Menjadi ustadz. Malah justru yang SMP ini sukses ya, Nek. Nasibnya itu ya. Sukses.
SMP yang perempuan yang kerja di Wonocolo itu, Surabaya itu. Pernah saya diajak ke itu asrama putri. Jadi rumah sakit Wonocolo itu ada 2, asrama putri 1, asrama putra 1. Jadi masing-masing dijaga, diawasi, percepat supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak memalukan rumah sakit Wonocolo itu. Jadi itu saya diajak, saya makan di kantin. Makan tinggal makan, nggak tahu berapa. Dulu. Setiap tindakan, setiap kata adalah benih yang kau semai. Jangan pernah kau lupakan, hidup ini akan membalas apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Tak ada yang sia-sia di dalam hidup ini. Berbuatlah baik, sampaikanlah cinta, karena semuanya akan kembali padamu.